Ini saya tegaskan, PDI Perjuangan kehilangan besar. Bodoh orang seperti ini kok diberhentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bapak Sudarsono sempat viral karena mengkritisi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang selalu saja nyerang Pak Jokowi pada kala itu. Pak Sudarsono meyakini bahwasannya hancurnya PDIP salah satunya karena serangan-serangan Hasto kepada Pak Jokowi. Kali ini Pak Sudarsono atributnya berubah, bajunya berubah, pakai warna hitam, gambarnya siluet dengan wajah Pak Jokowi. Ya, ini podcast menarik dari Tribun News. Bapak Sudarsono di sini belak-belakan ya, bahwa PDIP sayang sekali, bahkan dikatakan menurut beliau, perkataan beliau sendiri, dan beliau bertanggung jawab, PDIP itu ya skip. Ya, tapi itu kata beliau. Kita sendiri sih meyakini sayang sekali PDIP itu memecat Pak Jokowi ya sebagai kader terbaik ya. Kalau gue bilang sih begitu, sayang lah. Tapi bagaimana berlangsungnya podcast ini sangat menarik. Jangan sampai kelewatan, tonton sampai habis. Iya. Kalau enggak bakal kelewatan yang penting-penting ya. Ya, mari kita simak bersama videonya. Let's go. Tadi bahwa Pak Sudarsono hubungannya dengan PDIP sudah selesai begitu ya. Ya. Tapi dengan berakhirnya hubungan dengan PDI Perjuangan ini, rekan-rekan sesama kader PDIP sebelumnya Pak, ini responnya seperti apa terkait pemecatan Pak Sudarsono dari partai yang sudah puluhan tahun menjadi kadernya? Apakah banyak yang menyampaikan simpati, empati, atau malah ada yang cukup memberikan selamat juga akhirnya telah meninggalkan partai gitu? Ya, jadi untuk kawan-kawan, teman-teman, bahkan juga masyarakat, sambutan juga luar biasa. Ada yang menyampaikan ikut berduka. Ada yang menyampaikan sabar ya Mas. Ada yang menyampaikan itulah bentuk sebuah perjuangan. Ada. Itu menurut saya teman-teman yang merasa empati gitu. Tapi juga ada yang menyampaikan ke saya lewat WA. Ya Allah, bahasanya kok seperti itu kan kasarnya. Katakanlah saya haluskan sekarang. Rasain lu jadi gelandangan politik. Saya juga ketawa. Gelandangan politik gimana? Selama ini saya berpartai itu kan juga menyumbangkan apa yang saya bisa. Sampai sekarang dari tahun 98 saya juga bukan pengurus partai yang pernah duduk di legislatif. Artinya yang saya makan, yang untuk sekolah anak-anak saya, untuk kehidupan rumah tangga saya, karena saya bukan atau belum pernah jadi legislatif kan, ya tanpa PDI, atau selama ini justru saya memberikan pada PDI. Artinya menurut saya baik-baik saja. Hidup keluarga saya, makannya keluarga saya, sekolahnya anak-anak saya juga tidak dari PDI Perjuangan kok. Jadi ya menurut saya tanggapan itu memang betul Pak Alvin, banyak dari berbagai, tidak hanya Pemalang, ada dari Semarang, ada yang dari Purwokerto, banyak. Bahkan ada yang ikut berduka dari Timor Leste aja ada, mengucapkan itu kawan yang ada di sana. Itu saya terima semuanya sebagai vitamin. Kan pro kontra sudah biasa di kita. Itu jadi memang ada, betul sekali ada. Bulian ada. Rasa empati ada. Tapi saya harus berulang kali katakan, kalau hubungan saya dengan PDI Perjuangan secara organisasi kepartean selesai di saat saya menerima. Saya menghargai SK tersebut. Saya tidak protes, mboten. Toh saya
Niat hati ingin menyampaikan pendapat. Pendapat nggak dipakai ya sudah. Terus kedua saya juga merasa saya tidak makannya dari situ kok. Benar di Pemalang. Sudah berapa orang di Pemalang yang saya atau keluarga saya ikut berpartisipasi pada pengobatan gratis, sunatan gratis, lillahi ta'ala. Ikhlas kita. Jadi memang banyak kenangan-kenangan itu. Sehingga tadi saya tegaskan, untuk hal yang berkaitan dengan organisasi selesai. Tapi untuk pertemanan, perkawanan kepada teman-teman yang baik, mari sama-sama kita jaga. Saya menghargai beliau-beliau mohon berkenan untuk menghargai kita juga. Tapi untuk teman-teman yang lain yang sekiranya wah ini dianggap berseberangan, gue tidak mau kenal loh, bagi saya juga nggak masalah, gue juga tidak akan kenal loh. Toh hidup ini berinteraksi kemasyarakatan. Partai ini adalah bagi saya ya pilihan, termasuk sikap saya. Itu Mas. Baik. Pak Sudarsono kan sekarang statusnya memang sudah bukan lagi kader PDIP begitu ya. Kalau dari kacamata pribadi Pak Sudarsono ini seperti apa sih memandang situasi internal PDIP terkait dengan peran Hasto dalam partai saat ini? Kan memang saat ini Hasto juga masih menjalani pra-peradilan kan. Yeah. Kalau dari kacamata, kalau sekarang sudah pribadi berarti ya, kacamata Pak pribadi Pak Sudarsono seperti apa melihat di internal PDIP dengan kondisi posisi Hasto saat ini, Pak Sudarsono? Iya. Jadi awal mula saya berani melakukan podcast dengan salah satu podcast di Pemalang, itu memang saya mengkritik Pak Hasto. Yang menurut saya, di saat saya masih pengurus partai loh ya, internal partai, saya merasa saya punya kapasitas. Kalau tidak kita siapa lagi, ya kan? Saya berani menyampaikan kritik untuk perbaikan. Menurut saya waktu itu hasil-hasil pilkada, pilpres menurun, terus pilkada kita juga menurun. Ini temuan saya di lapangan, mayoritas ini ya akibat statement-statement dari seorang sekjen. Itu memang saya akui, saya mengkritisinya pada Pak Hasto Kristianto. Saya berani mengkritisi, menurut saya beliau kader partai, saya juga kader partai. Beliau lama di partai, saya juga lama di partai. Termasuk yang saya tekankan adalah di saat Rakernas di Jakarta, di Kemayoran, Ibu Ketua Umum waktu itu mengatakan bahwa para elit di Jakarta jangan ongkang-ongkang atau katakanlah hanya ingin tahu nikmatnya saja, dengarkan suara akar rumput. Nah, saya termotivasi dengan daya ingat saya waktu mendengar cerita saat Rakernas Ibu Ketua Umum menyampaikan itu bahwa dengarkan suara rumput, akar rumput. Dalam artian persepsi saya itu adalah suara masyarakat. Itulah yang mencoba dan saya beranikan diri untuk saya sampaikan. Terus berkembang dinamikanya. Dari dinamika yang berkembang, saya sampaikan terus memang. Partai bersikap, mengklarifikasi dan sebagainya. Tapi saya kekeh pada pendapat saya yang menurut saya benar. Tapi penyampaian saya kepada Mas Hasto ditanggapi mungkin dianggap salah, yang justru menurut saya. Tapi ini bukan atas nama saya kader partai, tidak. Ini sudah sebagai masyarakat. Waktu saya masih menjadi kader partai tersebut adalah demi kebaikan tadi. Begitu dianggap salah ya sekarang terserah, monggo. Kalaupun nanti pra-peradilan Mas Hasto yang menang melawan KPK, ya monggo. Kalau nanti dimenangkan KPK, ya monggo. Tapi secara pribadi, ini sebagai masyarakat. Mungkin kalau diizinkan bagi yang mau menerima statement saya, mungkin pendapat pengamat sajalah. Orang yang pernah di PDI begitu. Menurut saya, kalau pra-peradilan dimenangkan oleh Mas Hasto, PDI-nya hebat. Tapi hebat hanya untuk Mas Hasto dan kelompoknya. Untuk kepentingan PDI Perjuangan yang lebih besar, menurut saya malah petaka untuk 2029. Ini menurut saya. Nah, kalau dimenangkan oleh KPK, mungkin sebenarnya malah bersyukurlah untuk kepentingan PDI Perjuangan yang lebih besar. Jadi, menurut saya sekarang Mas, sekarang ini, saya tegaskan sekarang,
Seakan-akan partai ini, PDI Perjuangan itu pandangan saya kemarin begitu. PDI Perjuangan malah berkorban untuk kepentingan Hasto. Tidak ada kepentingan Hasto untuk berkorban kepentingan partai yang lebih besar. Ini pandangan saya yang pernah ada di PDI Perjuangan. Saya tegaskan sekali lagi, justru PDI Perjuangan, partai besar ini, berkorban atau mengorbankan dirinya untuk kepentingan Hasto. Atau Hasto dan kelompoknya. Karena saya sampaikan, partai ini selama ini, kok, ini pendapat saya loh ya, tapi saya bukan mengatasnamakan PDI, tidak. Dinamika, hiruk pikuk, kegaduhan ini di partai ini ternyata ada sengkuni-sengkuni yang justru ibarat ilmu pewayangan kan sengkuni seperti apa sih? Kan membuat gaduh. Sengkuni dengan posisinya, tapi dia menyampaikan kepada rajanya hal-hal yang kurang pas, sehingga muncul kebijakan yang mungkin kurang pas. Tapi rajanya juga ikut pada bisikan yang setiap hari memberi masukan ya. Tapi ini terjemahkan, silahkan diterjemahkan oleh para pemirsa. Saya sudah bukan orang partai, saya bukan orang PDI, jadi ya saya tidak bicara atas nama PDI. Kalau saya bicara atas nama PDI nanti ya, tidak hanya kesalahan. Ngapain kan begitu. Wong saya aja ya monggo. Dengan kehilangan saya pasti juga akan kehilangan kok. Jadi bagi saya sebenarnya, saya pernah menyampaikan pesan, sebuah organisasi partai politik memecat itu sebenarnya dengan menangis. Karena apa, akan kehilangan. Tapi kalau memecat dengan bahagia ya memang partai mau dimiliki sendiri. Partai ini kan butuh dukungan mayoritas rakyat. Yang saya sampaikan selama ini ya menurut saya sebenarnya pendapat rakyat, pendapat masyarakat. Tapi itu dianggap salah, ya sudah. Sejarah nanti 2009 akan seperti apa, hasil nanti pra-peradilan akan seperti apa. Oh, masyarakat seperti sekarang tahu semua kok. Kita yang mau minteri, mau bicara begini, mau jadi sengkuni ini yang takut-takut begini ada. Tapi sebenarnya hatinya mungkin juga sama dengan seperti saya. Cuma mereka punya kepentingan beda. Nah, saya nggak ada kepentingan. Kebetulan punya nyali. Segala sesuatunya sudah saya terima. Oh, masalah saya besar, Mas. Yang namanya tekanan, intimidasi ini, masalah dikorek-korek ini banyak. Lego-legowo saya terima. Bahkan mungkin punya hutang aja ada yang ngutik-ngutik. Ya nggak apa-apa. Konsekuensinya kan. Untung saja dicari selingkuhan, saya nggak punya selingkuhan. Kalau ada ya mungkin rumah tangga saya yang akan bubar. Gitu. Jadi santai menanggapinya. Baik. Setelah tadi kan juga sempat ada yang menyebut Pak Sudarsono sekarang gelandangan politik begitu ya Pak ya. Ini ke depan seperti apa Pak Sudarsono? Apakah berencana tetap akan di dunia politik dengan mungkin bergabung dengan partai lain, atau malah sementara mau berpolitik sebagai independen, atau ke depannya seperti apa langkah dari Pak Sudarsono ini? Untuk kedepannya, apakah saya akan berpolitik lagi atau apa? Tapi yang jelas yang ada di depan mata sekarang adalah bahwa saya kayaknya sudah jenuh, Pak, bermain politik. Hiruk, pikuk, pahit, getir politik itu kok saya sudah merasa kenyang gitu ya. Jadi untuk apalagi untuk berpindah ke partai lain, tidak terfikirkan, Mas. Saya tidak terfikirkan untuk menjadi pengurus partai lain atau apa, karena ada kalimat gelandangan politik, karena harus berpetualang kemana-kemana. Enggak, saya tidak. Termasuk apakah mungkin meskipun sudah dipecat masih ada atau mengagumi apa tidak, saya tunggu setelah hasil kongres nanti seperti apa. Kongresnya nanti akan menentukan siapa, barisan mana. Yang menurut saya apapun kan ya memang karena saya sudah lama, saya mengakui saya tidak boleh mengatasnamakan PDI, tapi rasa cinta itu masih ada. Seandainya kongres nanti memutuskan figur-figur yang menurut saya baik, layak, sesuai apa yang di masyarakat umum yang serba positif, mungkin ya meskipun di luar pagar ya masih mengagumi. Tetapi manakala keputusan kongres tadi kepada orang-orang yang selama ini justru
menurut saya pikirannya serba negatif, persepsinya terhadap pemerintah serba negatif, terus segala sesuatu juga disikapi dengan prematur menurut benar dan kebenarannya mereka sendiri. Ya ngapain? Mari kita tertawakan saja seperti apa nanti 2009 nyungseknya partai tersebut. Jadi itu, jadi saya sederhana, saya tidak akan berpolitik ke partai lain, enggak. Pribadi saya mengagumi Pak Joko Widodo, tegas. Kedua, sikap saya mungkin saya lebih merdeka jadi marbot masjid, Mas. Sudah tua usia di saat 56 tahun ini. Itu. Manakala nanti kok oleh pihak mana dianggap bisa bermanfaat, mungkin kalau diizinkan oleh Pak Joko Widodo suatu saat saya bisa silaturahmi, bisa berdiskusi dan sekiranya ada manfaatnya, lebih baik saya izin Bapak, saya mengagumi Pak Joko Widodo, lepas dari permasalahan yang ada ini ya, karena salah satunya kemarin itu saya nggak terima Bapak dikuyo-kuyo, dibully serba salah. Saya nggak terima, saya memang ikut aliran Bapak, barisan Bapak, meskipun secara pribadi pernah ditelepon atau pernah diapakan, belum pernah, iya kan? Saya akan bangun komunitas Jokowi Lovers atau Projo atau apa, atau Joman, yang masing-masing kan sudah pucuk pimpinan itu. Mungkin saya akan bermanfaat di situ. Atau Bapak punya masjid, saya tak jadi marbotnya masjid Bapak saja. Mungkin seperti itu. Jadi sederhana. Sederhana, sesederhana, dan memang harus saya sederhanakan seperti itu. Saya tidak muluk-muluk, wah ini begini, membalas ini enggak. Saya terima. Ini saya bawa. SK ini saya terima dengan senang hati. Jadi ada orang-orang yang mengatakan menangis dan sebagainya, enggak. Tidak, justru sekarang orang merdeka. Tak ceritakan sedikit ya Mas. Termasuk ini, kemarin saya dari Pemalang ke rumah beliau, tidak ada telepon, tidak apa, saya juga nggak pernah komunikasi. Saya datang ke beliau sebagai masyarakat, ikut foto. Beliau ini ke Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Iya. Jadi jangan sampai Pak Jokowi disalahkan, tidak. Oh, memang saya nggak pernah ada komunikasi. Saya datang sebagai masyarakat, kan ternyata masyarakat, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ratusan orang itu. Katanya di saat beliau ada di rumah, masyarakat berbondong-bondong seperti itu. Loh, ini kan tokoh luar biasa. Oh, kayak gitu kok ya di kuyo-kuyo gitu loh. Kayak gitu kok ya dikeluarkan partai. Ya saya malah mikir, malah meyakini, semakin meyakini saya untuk mencintai beliau. Itu yang pertama. Masyarakat cuma datang pingin foto. Termasuk saya pingin foto. Nah di situ ada cerita sedikit. Saya ceritakan ini. Datang, beliau jabat tangan kepada masyarakat umum. Saya ditanya, Pak Sudarsono, pripun kabar? Saya gelek, merinding, berdiri saya. Padahal saya masuk saja dengan pengamanan di sana sangat sulit, ya kan? Pak Sudarsono, pripun kabar? Kok beliau tahu saya? Ternyata beliau itu memang benar-benar orang hebat. Daya ingatnya, feelingnya, mungkin ya apa ya, mata batinnya dan sebagainya. Tahu itu Darsono. Padahal saya belum pernah sowan, ketemu, komunikasi sama beliau. Beliau jawab, jabat tangan. Cuma itu. Semakin meyakini saya. Semoga suatu saat saya bisa begini, diskusi, ngopi. Pak, ini pripun ya Pak? Apa Pak kita dirikan paguyuban alumni pecatan PDI ya Pak? Nah, mungkin ya. Mohon maaf Pak. Minta tambah tadi. Tadi yang mencintai saya, yang tambah cinta saya. Kedua Mas, setelah dari rumahnya, saya ke masjid baru apa namanya? Masjid Syekh Zayed ya? Ya, ya Allah. Ternyata ribuan orang dari siang
sampai jam 10 malam. Saya pernah orang di politik, saya tanya, waktu di rumah beliau ada yang dari Kediri, ada yang dari Banyumas, ibu-ibu apapun datang sendiri. Di masjid pun sama, dari berbagai daerah. Ini saya tegaskan, PDI Perjuangan kehilangan besar. Bodoh orang seperti ini kok diberhentikan. Tapi itu pendapat saya, kalimat bodoh itu menurut saya, tanggung jawab saya. Tokoh-tokoh seperti ini kok dipecat. Ya apakah mau kredit, tapi monggo itu kuasa yang punya partai ya. Beliau-beliau yang sekarang ada. Tapi bagi saya semakin menambah cinta saya. Orang baik seperti itu kok terhinakan atau dianggap hina. Satu, masalah kemarin, wah ini bisa seperti ini karena ini partai. Bahasa saya juga sama, partai kemarin bisa seperti juga karena ini. Bu ya dipahami bersama. Tapi ini ranahnya internal. Kita sudah sama-sama orang luar ya. Ya kita lihat saja. Kalau saya suatu saat sama beliau bisa ngopi ya mungkin akan ngobrol yang ringan-ringan saja. Ternyata kok dia kenal saya. Saya berarti orang hebat ya. Baik. Ya begitulah tadi kata mantan ex PDIP Bapak Sudarsono terkait dirinya dan juga pandangannya terhadap Pak Jokowi. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.